Penasaran nggak sih tentang kantor kelurahan? Tiba-tiba banget deh kantor kelurahan. Penasaran aja apa yang kantor kelurahan kerjain dan apa sih kantor kelurahan itu? Jadi juga ya, kita kan selama ini kalau pernah kerja apa ngurus kerja ya, kalau ngurus sendiri. Jadi kayak penasaran aja di kantor kelurahan itu ngapain aja. Apa kita dari lawang aja kantor kelurahan? Dan kalian juga penasaran kan? Halo semuanya. Jadi hari ini kami berempat ingin mengetahui secara langsung bagaimana kantor kelurahan itu bekerja dan bagaimana pelayanan publik di kantor kelurahan itu. Nah, jadi pertanyaan kan? Jadi penasaran kan? Serius kita cari tahu. Kantor Kelurahan Guntung Paikat di Kota Banjarbaru merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan sosial kemasyarakatan. Beberapa bentuk pelayanan yang sering diberikan diantaranya adalah pengurusan surat pengantar, pengesahan dokumen, pelayanan kependudukan, serta penyuluhan program-program pemerintahan. Selamat pagi Bapak dengan Muhammad Arifin. Terima kasih atas waktu yang Bapak telah luangkan untuk wawancara hari ini. Jadi hari ini kami ingin membahas tentang seputar pelayanan publik nih Pak di kantor kelurahan Guntung Paikat Banjarbaru ini. Bisa Bapak jelaskan secara singkat apa saja jenis pelayanan yang tersedia di kantor kelurahan Guntung Paikat? Jadi untuk pelayanan di Guntung Paikat itu mencakup 3 bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Di bidang sosial antara lain kita mendata warga miskin, memberikan surat keterangan tidak mampu, terlebih untuk di data di Ekobank itu kita bisa mendata UMKM, data pedagang, pemerintahan, pelayanan RT, terus keamanan ketertiban, misalnya di situ ada administrasi izin keramaian, bisa kita berikan rekomendasi. Nah, lalu bagaimana prosedur standar pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan tersebut Pak? Nah, jadi standar SOP-nya itu memang sudah kita diatur oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Setiap satu pelayanan itu yang pertama, misalnya untuk pengurusan surat menyurat itu selesai dalam beberapa menit. Jadi kita tidak dianjurkan didiamkan itu. Pertanyaan ketiga ini Pak, bagaimana sistem atau prosedur pelayanan publik di Kelurahan Guntung Paikat ini Pak? Apakah sudah berbasis digital atau masih manual Pak? Untuk berbasis digital kita sudah merambah ke sana, tapi untuk sementara ini kita masih tahap pengolahan aplikasi. Untuk sementara kita manual, dan manual pun tidak terlalu lama, waktunya beres saja. Tapi kan intinya orangnya mau harus ke sini. Pertanyaan terakhir Pak, dari berbagai pelayanan tersebut, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Pak? Tantangannya biasanya kita di bidang sosial aja. Laporan-laporan dari warga itu tanpa mengenal waktu. Sampai malam pun akhirnya pasti ada laporan, pasti kita belum. Nah itulah artinya pemangku jabatan di kelurahan ini harus kenal dengan masyarakatnya, pemerintahan di kelurahan. Karena apa? Karena sebagai basis terendah di pemerintahan itu RT/RW. Nah, jadi kita support konsep RW-nya. Secara administrasi masalah waris biasanya ikut berbau hukum, layanan kita sudah diatur oleh pemerintah kota. Semua yang mengurus waris di kelurahan itu harus bertandatangan di kantor kelurahan. Ada kendalanya mengumpulkan orangnya, apalagi misalnya kayak bagian di sini, tapi saudara-saudara atau kita pernah mengumpulkan itu, kita terkendala sedikit untuk pelayanannya. Tapi dari pemerintah kota kita bisa dengan
video call. Nah itu aplikasi yang dari itu bisa kita video call, bisa Itu apa? iya itu tentang kalian yang ada di pelayanan di kelurahan. Baik, Bapak. Jangan lupa Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Terima kasih banyak atas Siap. waktu dan informasi yang sangat bermanfaat ini. Semoga pelayanan publik di kantor kelurahan ini semakin berkembang, semakin terus meningkat kualitasnya, Pak.